Ya, kali ini kita akan belajar mengenali MS Word. Pertama kita tuliskan sebuah judul dari dokumen kita. Dan kita tuliskan bacaannya. Misalkan seperti ini bacaannya, satu paragraf. Sekarang kita akan mencoba untuk mengedit judulnya, mulai dari mengganti fontnya. Bisa dipilih di bagian font, home, kemudian font. Di sana klik anak panah kecilnya, kita besarkan, mengklik tombol di sebelah bagian ukuran huruf. Misalkan sudah sesuai, kita bisa pindah konteksnya ke tengah. Kita pilih home paragraf, kita pilih center seperti ini. Sekarang kita akan mencoba untuk mengatur paragraf. Ya, misalkan kita punya subtitle, subjudul di sini. Kita bisa mengubah masing-masing kata dengan membloknya satu persatu. Sehingga dalam melakukan format tulisan, kita bisa melakukan formatnya tidak hanya langsung satu paragraf, tapi dalam satu baris pun kita bisa mengubahnya dari kata per kata. Kita bisa mengaturnya dengan membloknya satu-satu. Misalkan di sini setiap kata dari paling pojok ke tengah itu ukurannya semakin kecil. Kemudian kembali membesar. Ini kita bisa atur satu persatu. Jangan seperti ini. Saat tampak tulisannya dari kiri ke kanan semakin kecil. Misalnya kita ingin buat yang simetris, kita bisa copy saja. Misalkan bila formatnya sama, kata-katanya sama, atau kita bisa copy dulu kemudian kita edit sehingga format tulisannya sama namun teksnya berbeda. Seperti ini, kita copy di sebelah kiri, blok copy, kita klik kanan paste, dan kita blok seluruhnya, kita pindah kata tengah. Namun bagian kiri dan kanan masih ada ruangnya ya. Kita bisa atur, misalkan kita pilih kata kanan atau kata kiri kanan. Sesuai dengan yang diinginkan. Dan kita akan masuk dalam pengaturan paragraf. Pada pengaturan paragraf, kata kiri dan kata kiri kanan itu sedikit berbeda apabila diperhatikan. Apabila kata kiri bagian kanan tulisan masih belum maksimal
mencapai bagian pinggir dari kertasnya. Coba kita perhatikan yang paragraf kedua itu dengan format rata kiri kanan, dengan paragraf pertama rata kiri. Nah, disitu ada sedikit perbedaan di bagian ujung kanan paragraf. Sekarang kita ingin membuat teksnya distributed, sehingga bagian bawah apabila belum mencapai ujung tetap disebar sampai tulisan itu benar-benar berbentuk kotak. Kita bisa perhatikan perbedaannya paragraf pertama rata kiri, paragraf kedua rata kiri kanan, paragraf paling bawah terdistribusi ya, distributed. Misalnya kita ingin mencoba rata kanan seperti paragraf ketiga yang sekarang, itu juga terdapat rongga di sebelah kiri. Sebelah kiri terdapat rongga sebelah kanan, sehingga untuk membuat tulisan rapi itu kita harus pilih rata kiri kanan seperti itu. Sekarang kita kembali ke subjudulnya. Sekarang kita pindah ke rata kanan, rata tengah, kita buat distributed, sehingga otomatis teks itu akan menyebar secara simetris ke ujung-ujung kertas. Sekarang kita akan mencoba melakukan format pada judul. Kita ingin mencoba mengganti warna. Kita pilih home, font, kemudian icon warna itu. Kita ganti warna merah dengan mengklik A saja, atau kita bisa pilih warna yang lain dengan klik anak panah. Warna otomatis itu warna hitam otomatis, atau kita bisa mengganti warna lain sesuai yang kita inginkan. Dan kita ganti warna biru, dan kita ingin buat ada hiasan garis bawahnya, namun teks tetap di tengah. Nah, kita bisa buat teksnya rata kanan, sehingga teks tetap berada di tengah, namun ada garisnya seperti ini. Dan misalnya kita ingin mengganti garisnya, itu pun bisa. Kita blok satu, kita ganti warnanya dari biru yang paling tua kita ubah jadi biru yang paling muda seperti ini. Kita blok lagi, kita pilih warna biru semakin muda, lebih muda daripada warna sebelumnya seperti ini, sehingga seolah-olah garis itu warnanya semakin mendekati warna putih dari kiri ke kanan. Kita bisa memberikan highlight pada tulisan dengan memberikan warna di icon sebelah kiri dari warna tulisan tadi. Untuk mengaturnya kita harus memblok tulisan yang ingin diatur, kemudian baru kita berikan perlakuan. Misalnya kita ingin mengganti tulisan menjadi cetak tebal, kita bisa klik huruf B di bawah tempat yang mengganti jenis font. Kita klik I, kita membuat tulisan miring ke kanan, dan kita klik U untuk membuat tulisan di garis bawah seperti ini. Misalnya kita ingin buat tulisannya cetak tebal dan garis bawah seperti ini, sehingga yang dipilih hanya B dan U nya saja. Kita akan melakukan pengaturan di judulnya lagi. Misalnya kita ingin menambahkan garis coretan di tulisan, atau kita ingin membuat indeks atau pangkat di sana,
Kita bisa blok tulisannya, kita pilih X sebelah kiri untuk membuat tulisan kecil di bawah, dan sebelah kanannya untuk membuat tulisan kecil di atas seperti pangkat, seperti ini. Kita bisa juga ubah dengan memberikan garis bawah, cetak miring ke kanan, ataupun cetak tebal, sehingga pengaturan ini bisa diterapkan di teks manapun. Hanya syaratnya kita harus memberikan blok dulu, kita select, kita pilih tulisan mana yang harus atau yang akan diberikan perlakuan. Untuk memberikan spasi, kita bisa menekan enter saja. Nah, tulisan belum tampak karena warna masih warna putih. Setelah kita ganti warna hitam, kita bisa melihat tulisannya. Silakan seperti itu. Kita ganti fontnya. Yang kita mau. Misalnya kita pilih Calibri, kita bisa pilih template tulisan yang ada di MS Word, sehingga dokumen kita menjadi semakin menarik. Ada berbagai pilihan yang bisa dipilih, mulai dari shadow, bayangan, dan lainnya. Sekarang kita akan kembali mengatur bacaan kita atau paragraf kita agar menjadi semakin rapi. Misalnya kita hapus dulu, kita klik del saja atau backspace, kemudian kita blok tulisan yang ingin kita atur. Misalnya kita lihat ada spasi di bagian bawahnya, bagian paragraf. Kita bisa atur spasinya, line spacing, kita pilih 1, spasi 1, sehingga tulisan semakin rapat dibandingkan dengan paragraf kedua. Kita bisa klik remove space after paragraph untuk menghilangkan spasi setelah paragraf pertama, sehingga paragraf 1 dan 2 menjadi semakin dekat. Demikian pula untuk paragraf yang kedua, kita bisa pilih spasinya 1, kita atur lagi remove space after paragraph, sehingga spasi dari paragraf kedua hilang. Terus spasi 1,5, 1,15 bisa dilihat-lihat. Spasi 1,5 semakin lebar, 2, 2,5, dan 3 semakin lebar lagi jarak dari baris per barisnya. Misalnya kita ingin menggunakan spasi 2 atau 2,5, kita tinggal klik saja. Terus spasi yang lain kita bisa pilih line spacing option, nanti kita bisa atur spasinya. Kita bisa atur shading dari tulisan kita, sifatnya hampir mirip dengan highlight, namun sedikit berbeda. Kalau shading, kita bisa atur warnanya seperti ini. Shading itu dari ujung ke ujung, kalau highlight hanya pada tulisannya saja, seperti itu.
Misalnya kita ingin buat spasi, kita bisa pilih spasinya di awal paragraf kedua atau di akhir paragraf pertama, ataupun kita bisa menggunakan keduanya, seperti itu. Spasi di awal paragraf cenderung lebih besar daripada spasi di akhir paragraf apabila diperhatikan. Untuk mengatur semua paragraf, kita bisa blok semua paragraf untuk mempermudah pengaturan. Kita blok, kemudian kita atur, misalkan rata kiri atau rata kiri kanan. Kemudian kita atur spasinya. Kita klik add space before paragraph untuk membuat semua paragraf memiliki spasi di awal paragraf, dan add space after paragraph untuk memastikan semuanya memiliki spasi di akhir paragraf. Kemudian kita hilangkan semuanya sehingga pengaturan semakin rapi. Kita atur spasinya 1 atau 1,5. Jika kita ubah, kita blok semuanya, otomatis semua teks itu akan memiliki pengaturan yang sama, seperti itu. Selanjutnya kita gabungkan paragraf kedua dengan paragraf pertama. Ada sedikit perbedaan bagian shading dan highlight, nanti saya coba lagi. Kita coba gabungkan paragraf 1 dan 2 dengan paragraf 3 dan 4 kita gabungkan, sehingga total kita hanya memiliki 2 paragraf terpisah saja. Paragraf 1 dan 2 kita bisa ubah dengan menggeser segitiga di atas untuk mengubah baris pertama lebih menjorok ke dalam. Kita bisa atur lebih menjorok 1 cm atau 2 cm. Kita pilih segitiga yang di bawah untuk menggeser baris-baris berikutnya. Untuk menggeser seluruhnya, kita bisa klik kotak di bawah segitiga. Nah, itu kotak itu kita klik dan kita geser, sehingga jarak dari baris pertama menjorok ke dalamnya itu tetap sama, namun menjorok pada paragrafnya itu berbeda, semakin masuk, seperti itu. Sehingga segitiga yang di atas untuk mengubah baris pertama saja. Kemudian ada segitiga sebelah kanan untuk menggeser batas tulisan sebelah kanan. Hingga tampilan bisa seperti ini dengan menggeser segitiga di bagian atas tulisan seperti ini. Kita geser, kita sesuaikan seperti dengan kebutuhan atau keinginan kita. Misalkan paragraf pertama seperti itu, kita ingin mengatur paragraf kedua, kita atur spasinya 1,5, kita geser batas kanannya seperti ini, sehingga tulisan seperti kotak dan lebih rapi. Kita kembalikan seperti semula, kita geser lagi ke kanan batas print, dan kita geser yang sebelah kiri. Kita backspace saja, kita akan menggabungkan dengan paragraf yang pertama, sehingga pengaturan sama dengan pengaturan paragraf pertama. Apabila kita klik enter, otomatis akan tercipta baris pertama yang lebih menjorok ke dalam, jaraknya sama. Untuk mengaturnya kita blok saja semuanya, kita geser, kita
kita atur ulang indennya sehingga paragrafnya pasti memiliki jarak yang sama. Seperti ini, kita klik perseginya, kotaknya sebelah kiri, sebelah kanan untuk menggeser batas kiri paragraf semua baris, seperti itu. Nah, untuk shading, apabila tulisannya tidak sampai ke pojok, bayangannya sampai ke pojok, seperti ini. Misalkan kita klik chapter 1, kita blok, kita hilangkan shadingnya, dan kita berikan highlight seperti ini, sehingga highlight hanya memberikan warna pada tulisannya saja. Namun untuk shading kita memberikan warnanya satu baris atau pada baris yang ada tulisannya, seperti ini. Kita bisa mengatur warna dan warna teks dan warna background teksnya. Kita geser agar lebih rapi. Bagian kanannya kita sesuaikan. Kita klik enter saja. Marginnya akan menyesuaikan. Indennya sama untuk menjorok ke dalam baris pertama sejauh 1 cm. Saya kita geser, dapat kita atur sesuai yang kita mau ya, seperti itu. Kita ubah spasinya 1,5 atau 1, dan kita berikan spasi dengan enter juga bisa, sehingga jaraknya seperti sama. Atau kita bisa gunakan add space after paragraph. Kemudian pada paragraf ketiga kita gunakan add space before paragraph. Nah, di sana jaraknya akan mirip dari jarak paragraf pertama kedua dan kedua ketiga, seperti itu. Sehingga pada video kali ini kita bisa membuat dokumen sederhana menggunakan MS Word dengan tampilan yang rapi. Seperti itu. Kita bisa atur zoomnya dengan mengklik bagian pojok kanan bawah. Kita atur zoomnya sesuai yang kita butuhkan untuk melihat dokumen secara keseluruhan. Mungkin itu untuk kali ini. Terima kasih.